Pemirsa, bakal calon presiden atau capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menghadiri konsolidasi pemenangan Pilpres 2024 di Sumatera Utara. Di hadapan puluhan ribu kader partai dan relawan, Ganjar menyebut sambutan Sumut sangat luar biasa dan pemilih di Sumut komplit mulai dari pemilih muda, milenial hingga senior. Di hadapan puluhan ribu kader Partai PDI Perjuangan, Partai Perindo, Partai Hanura, dan P3, calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri konsolidasi pemenangan Pilpres 2024 di Gedung Serbaguna Medan, Sumatera Utara. Tak hanya kader, sejumlah kepala daerah dari PDIP juga turut menyambut kedatangan Ganjar. Ganjar melakukan sejumlah kegiatan mulai dari menghadiri konsolidasi dengan 3 pilar partai bersama relawan, bertemu tokoh lintas agama, hingga berdialog dengan kelompok milenial. Ganjar menyebut relawan di Sumatera Utara memiliki metode cara yang santun, bermanfaat, dan berbudaya. Dalam kesempatan ini, Ganjar menyemangati ribuan kader dan kelompok relawan untuk bergotong royong memenangkan Pilpres 2024. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani dikabarkan akan segera bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Merespon hal tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun menyebut pertemuan keduanya akan membawa manfaat. Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi soal rencana pertemuan putranya AHY dengan Puan Maharani. Pertemuan yang berangkat dari niat baik dinilai akan ada manfaatnya, apalagi jika membahas permasalahan bangsa. Meski tidak menjelaskan lebih rinci, namun SBY menyerahkan sepenuhnya kepada AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat. AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespon ajakan dari Pak Puan, PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Sebelumnya PDI Perjuangan dan Partai Demokrat dianggap kian dekat. Pasca Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut bahwa AHY masuk dalam radar cawapres Ganjar Pranowo. Komunikasi antara kedua partai pun makin intens untuk merealisasikan rencana pertemuan Puan Maharani dan AHY. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, manuver politik jelang pemilu 2024 semakin hangat. Partai-partai politik yang akan berlaga saling melancarkan pendekatan ke masing-masing. Termasuk koalisi antar parpol yang bisa dibilang saling berseberangan. Terbaru antar sekjen dua parpol yakni PDIP dan Partai Demokrat menggelar pertemuan. Hasto Kristianto dan Herzaki Mahendra, dan kabarnya pertemuan ini sebagai jembatan pertemuan berikutnya antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Puan Maharani. Nah, pertemuan yang dijadwalkan ini akan membahas apa? Kita kulik lebih dalam malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kami via sambungan Zoom. Deddy Sitorus selaku Sekretaris Tim Koordinator Relawan Pemenangan Pilpres PDIP, Wasekjen DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon, dan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mbak. Malam Stephanie. Baik, nuansanya sangat bersahabat sekali ya malam hari ini ya. Oke. Biasanya memang bersahabat. Oh iya betul, karena kan politik harusnya memang melahirkan suasana yang bersahabat. Saya mau ke Mas Deddy terlebih dahulu. Mas Deddy, sudah bertemu ya Bang Herzaki dan juga Pak Hasto tadi. Kemudian apakah ini sudah akan ada jadwal tetap begitu pertemuan, betul akan ada pertemuan antara Mas Agus? Saya koreksi sedikit Stephanie. Oh, monggo Bang Jansen, Partai gimana? Demokrat itu Tengku Rifki Harsa. Tengku Rifki Harsa, bukan? Ya, Oke. persis, Saya ralat, ya. bukan Bang Herzaki yang ketemu tadi.
biar tidak error in persona begitu. Siap, thank you for the revisi atau ralatnya, Bang Jansen. Baik, Mas Dedi gimana? Sudah ada jadwal pertemuan antara Mas Agus dan juga Mbak Puan tadi setelah pertemuan antara Mas Rifki dan juga Pak Hasto? Ya, saya kira belum fix ya waktunya. Kemarin makan siang santai itu kan masih penjajakan untuk menentukan waktu bersama gitu ya. Tetapi saya kira mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena kan Pak Ahy juga punya kesibukan sebagai Ketua Umum, Ibu Puan juga sebagai Ketua DPP Partai sedang keliling daerah, juga sebagai Ketua DPR ini masih dalam masa sidang. Kita tunggu saja Mbak, mudah-mudahan dalam waktu dekat tidak terlalu lama akan segera bertemu. Dan saya harus ingin sampaikan bahwa pertemuan ini memang spontanitas merupakan usulan Ibu Puan Maharani. Beliau mengatakan bahwa silaturahmi di antara para pimpinan partai politik dari para pemimpin itu harus dilakukan, dan Ibu Mega setuju karena kita belajar dari para pemimpin bangsa kita di masa lalu. Bung Karno berbeda dengan banyak tokoh, tetapi tetap bisa duduk satu meja, berteriak, berargumentasi gitu ya. Dan memang kita semua tahu bahwa hubungan panjang antara Demokrat dan PDI Perjuangan itu kan penuh dengan dinamika. Ya, kita relatif selama 20 tahun ini kan berada pada posisi yang berbeda. Ketika Demokrat memenangkan Pilpres, kita memilih untuk berada di luar pemerintahan, melakukan check and balances. Kemudian ketika PDI Perjuangan juga memerintah, sama 2 periode, Demokrat juga memilih berada di luar pemerintahan. Dan saya kira itu dari sisi kepartaian, tetapi secara pribadi kita lihat sendiri bagaimana Ibu Megawati secara pribadi hadir dalam acara pemakaman Ibu Negara ke-6 ya, Ibu Ani Yudhoyono pada tahun 2019 lalu gitu ya. Juga kemudian diikuti dengan silaturahmi Lebaran setelah itu, dan setelah proses yang panjang itu ketemuannya informal, ini saatnya menurut Ibu Puan untuk menunjukkan kepada bangsa Indonesia dan kepada dunia bahwa demokrasi di Indonesia itu sudah matang gitu ya, bahwa yang namanya pemilu itu adalah proses alamiah, natural dalam kita melakukan suksesi kepemimpinan, sehingga apa yang kita alami pada tahun 2014 dan 2019 jangan berulang. Kalau para pemimpin bisa duduk bareng, walaupun pada posisi pandangan, cara berpikir yang berbeda, tetapi kan semua sama-sama ingin berbakti untuk negara, sama-sama ingin memajukan bangsa ini, sehingga di bawah juga tidak perlulah terlalu keras gitu ya. Kita ingin pemilu yang akan datang ini 2024 ini menjadi sesuatu yang fair, sesuatu yang fun, sesuatu yang tidak terlalu tegang, kira-kira begitu Mbak. Dan memberi manfaat ya, seperti kata quotes yang saya ambil atau saya kutip dari mantan Presiden Republik Indonesia ke-6 begitu, Pak SBY. Tapi ini berarti saya konfirmasi lagi, inisiasinya diawali dari PDIP begitu ya, dari Bu Puan? Betul. Oke, baik. Betul. Waktu Rakernas dan dimatangkan sewaktu kita meluncurkan kapal pelayanan kesehatan dan bencana ya, Laksamana Mahayati. Waktu itu kemudian sorenya Mas Hasto itu melakukan konferensi pers menyampaikan kepada publik. Oke, baik. Bang Jansen, bagaimana Partai Demokrat menyambut undangan ini? Saya bisa bilang undangan nih sebenarnya ya. Ya, kita jelas menyambut dengan positif ya. Itu makanya kemudian kemarin ditindaklanjuti 2 sekjen partai ini bertemu. Untuk kemudian sebagaimana disampaikan oleh Bung Dedi tadi itu mematangkan begitu kapan waktu yang tepat, harinya begitu ya, Mbak Puan dan Mas Ahy akan bertemu begitu. Jadi kita menyambut dengan positif, walaupun ya memang sebagaimana disampaikan oleh Bung Dedi tadi, memang 20 tahun terakhir ini Partai Demokrat dan PDIP ini berada di 2 kutub yang berbeda memang. Nah, itu makanya dalam persepsi publik begitu, hubungan PDIP dan Demokrat ini kan sering dimaknai kurang hangat, agak dingin, beku dan lain-lain begitulah ya. Walaupun begini Stefani ya, pasca reformasi mungkin 2 partai inilah partai yang paling sukses dan konsisten di Indonesia. Jadi 2 partai ini sama-sama sudah pernah melahirkan presiden. 2 partai ini juga sama-sama sudah pernah menang pemilu begitu. Dan ketika kedua partai ini di luar pemerintahan, dua-duanya juga konsisten. Nah, jadi dengan adanya rencana pertemuan ini begitu ya,
minimal dalam tanda kutip esnya itu nanti, kebekuannya itu nanti mungkin sedikit mencair lah ini. Soal cairannya itu, proses pencairannya sampai mana kita lihatlah. Tapi yang pasti ya Partai Demokrat sangat terbuka dengan tawaran pertemuan yang disampaikan oleh Mbak Puan dan Mas Hasto. Soal waktunya, saya tadi ya sebelum live di MNC ini bertemu dengan sekjen kami Bang Tengku Rifki, saya bertanya, kapan Bang rencana pertemuannya? Ya mungkin kalau tidak minggu-minggu ini, minggu depan begitulah. Cepat sekali langsung. Sedang dicari waktu yang pas ini, Mbak Puannya waktunya pas, Mas saya juga waktunya pas begitu. Oke, berarti langsung disambut dengan cukup positif bahkan dalam waktu dekat seperti itu. Tapi ini berarti ya katakanlah Demokrat memang sudah cukup positif menyambut baik. Tapi kalau boleh tahu Bang Jansen gitu, bagaimana dengan dua parpol lainnya dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP? Penting juga kami sampaikan, sebagaimana juga Mas Hasto sampaikan ke publik begitu, Mas Hasto dan teman-teman PDI juga sangat memahami bahwa posisi Partai Demokrat hari ini bersama dengan PKS dan Nasdem itu ada di koalisi perubahan. Di mana Partai Demokrat juga adalah bagian dari pendiri koalisi itu, owner dari koalisi itu, begitulah. Dan terkait pertemuan ini, kami juga mengkomunikasikannya dengan internal koalisi perubahan. Jadi gak ada yang ditutup-tutupi nih, itu makanya jangan dimaknai begitu ya, pertemuan besok antara Mas Ahaye dan Mbak Puan itu melulu hanya bicara soal Pilpres. Walaupun memang suasananya hari ini orang di sana sini itu bicara soal Pilpres begitulah. Ini lebih besar lagi ini soal kepentingan membangun bangsa begitu. Kemudian bagaimana pemilu kita besok berjalan dengan demokratis ya. Sekaligus menghilangkan berbagai buruk sangka di luar sana. Itu makanya kemudian publik kan dalam tanda kutip begitu ya, melihat pertemuan ini sangat positif ini. Kalau istilah saya itu, ini orang melihat seperti tembok Berlin itu agak runtuh gitu. Selama ini kan beku begitu. Tapi sekali lagi penting juga saya tegaskan ya, di hadapan seluruh penonton MNC bahwa sampai per saat ini Partai Demokrat posisinya masih di koalisi perubahan. Jadi fokusnya pertemuan besok ini merajut silaturahmi dan komunikasi lah. Kalau soal tawaran kerjasama dan lain-lain, ya namanya pertemuan pertama ya, itu. Tetapi itu dia kata kuncinya itu Partai Demokrat sampai per saat ini, sebagaimana juga sudah Mas Hasto sampaikan, itu masih ada dalam koalisi perubahan dan kita mengusung Mas Anies Baswedan menjadi calon presiden kita. Oke, sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini saya garis bawahi ya, kita tidak tahu kan yang namanya juga manusia bisa berubah, apalagi dinamika jelang pemilu 2024 begitu, bisa mengubah apapun yang terjadi, termasuk di dalamnya begitu dinamika antar koalisi parpol. Begitukah juga yang Bang Rey lihat, insinuasi seperti apa yang Bang Rey tangkap begitu dari rencana pertemuan antar kedua parpol ini? Bang Rey kayaknya masih di mute. Saya sebenarnya udah berulang kali menyatakannya. Saya kira sudah sejak 8 bulan yang lalu. Target AHY di koalisi perubahan itu jadi wakil presiden. Maksimal itu kan jadi presiden. Kalau nggak dapat dia wakil presiden. Kalau dia tidak mendapatkan itu di koalisi perubahan, dia punya potensi untuk mencari teman koalisi yang lain. Dan situasinya saya kira mengarah ke sana. Di mana koalisi perubahan satu saat ini masih kesulitan menetapkan siapa wakil presiden mereka. Lebih khusus lagi, kesulitan menetapkan AHY sebagai wakil presiden mereka. Dan oleh karena itu, ya AHY membuka kemungkinan untuk melakukan kerjasama dengan partai politik yang lain atau koalisi yang lain. Manakala kelihatan AHY atau Demokrat secara umum mulai membuka diri bagi kemungkinan untuk bergabung dengan koalisi yang lain, langsung dengan buru-buru Pak Puan menyatakan AHY sebagai salah satu figur yang mungkin dicalonkan sebagai calon presiden bagi Ganjar Pranowo. Itu dinyatakan oleh Mbak Puan selepas acara Rakernas ya, saya kira beberapa hari yang lalu. Kenapa Mbak Puan melakukan itu? Karena pertama melihat ada kegamangan itu di kubunya AHY. Ada kegamangan karena sampai sekarang statusnya nggak jelas ya. Sementara pilpresnya makin dekat. Kalau status AHY tidak jelas ini, sementara pilpres dekat, ya ada hubungannya dengan perolehan suara macam-macam itu.
Nah, lalu Mbak Puan menyatakan silakanlah gabung dengan kita. Kalau soal wakil presiden kan kita bisa diskusikan, kira-kira begitulah ya. Nah, kenapa Mbak Puan buru-buru menyodorkan itu? Karena kalau tidak, itu bisa dia gabung juga dengan Prabowo. Sebab Ganjar dengan Prabowo itu memungkinkan untuk ditemui oleh AHY dalam suasana yang seperti sekarang. Dan keduanya sangat mungkin terbuka. Lebih-lebih dari itu adalah keduanya sangat potensial untuk dapat memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang. Siapa cepat dia dapat gitu ya. Dengan suara dari AHY gitu. AHY itu sedikit banyak pasti akan memberi efek elektoral kepada siapapun mereka masuk. Nah, Mbak Puan menyadari dan melihat potensi itu, maka sekaligus dilakukan ke kita saja. Ke kita itu artinya pertama langsung diblok jangan ke Prabowo, dan yang kedua tentu saja bagaimanapun AHY itu kan membawa massa ya, membawa pemilih ya, soal besar atau tidaknya nanti survei yang dan itu punya potensi untuk menaikkan kembali elektabilitas Ganjar Pranowo gitu. Beberapa orang katakanlah dalam ini kawan-kawan media menanyakan kepada saya bagaimana melihat hubungan Ibu Mega dengan Pak SBY. Saya mengatakan hubungan Ibu Mega dan SBY itu masa lalu, sementara Puan dengan AHY itu masa depan gitu. Dan oleh karena itulah kedua tokoh ini, baik Ibu Puan, Ibu Mega maupun Pak SBY, yang melihat prospek kedua anak mereka ini ya membiarkan mereka saja menjalankan komunikasi dan melupakan masalah mereka sendiri gitu. Karena masa depan baik di PDI maupun di Demokrat itu ada di dua orang ini. Satu ada di Puan, satu ada di AHY. Dan kedua tokoh ini menyadari itu. Nah, untuk apa kita gengsi-gengsian bla bla ya kan? Toh akhirnya akan sama-sama menguntungkan gitu ya Bang Rey. Sementara masa depan anak kita ini yang paling penting kan sama-sama dipikirkan. Dan jangan lupa kedua orang ini punya potensi daya jual yang cukup kuat untuk Pilpres 2029 yang akan datang. Alias kalaupun mereka sekarang misalnya tidak duduk sebagai calon presiden maupun wakil presiden, dan saya punya keyakinan kalau sekiranya AHY gabung di koalisi Ganjar, beliau tidak akan jadi wakil presiden di situ gitu, tapi mereka akan punya daya jual di 2029 yang akan datang. Mana tahu dua orang ini bisa dipertemukan sebagai calon presiden wakil presiden 2029 yang akan datang. Jadi cerita ini panjang di masa yang akan datang. Nah, berarti ini kan ya semacam simbiosis mutualisme. Kalau misalnya memang jadi ada kesepakatan yang terbentuk begitu. Politik di Indonesia itu faktornya semua. Harus menguntungkan dong. Karena itu yang harus dibaca itu siapa dapat apa, siapa dapat untung apa, itu aja lah. Bahwa kemudian ada alasan ideologi, bla bla. Saya kira ya oke lah, kita pahami lah. Bisa diatur gitu ya. Iya, tapi yang paling utama itu saya dapat apa. Kenapa AHY mau pindah misalnya lah, kalau misalnya dari koalisi perubahan? Karena kalau dia tidak jadi wakil presiden dari koalisi perubahan, ini ibarat sudah jatuh di tim tetangga. Artinya sudah tidak dapat kursi wakil presiden, tapi punya potensi kalah pula. Gitu. Kalau sekarang baru 15-17% ya, Anies Baswedan sudah sangat jauh dari Prabowo yang sampai 30%, Ganjar yang sangat 30%. Setengah dari perolehan suara Ganjar dengan Prabowo sekarang ini. Gitu. Baik. Daripada saya jatuh 2 kali, setidaknya cukup jatuh sekali. Artinya tidak jadi wakil presiden, tapi kan punya potensi menang di pemilu. Kalau kita punya potensi menang di pemilu dan ikut kekuasaan, itu artinya kita masih mampu lah eksis 2024-2029 yang akan datang selama kita berada di dalam kekuasaan itu. Gitu. Baik Bang Rey. Berarti ini pertanyaan yang menarik untuk baik Mas Dedi maupun juga Bang Jansen gitu. Ketika kita melihat kalau dari perspektif PDIP, apakah betul sesuai dengan tadi perkataan Bang Rey, ini semacam sekali lempar dua burung atau sekali mendayu 2-3 pulau terlampaui, bisa menekan elektabilitas Prabowo sekaligus bisa menjegal Pak Anies begitu dalam Pilpres 2024. Dan untuk Demokrat, jika memang kesepakatan terbentuk gitu ketika harus atau akhirnya bisa bergabung dengan PDIP, toh ternyata sesuai dengan maksud tersiratnya Pak SBY, ada manfaat yang lebih besar tidak hanya untuk Mas AHY, tapi juga Demokrat. Gimana? Saya koreksi dulu. Monggo Bang Rey. Saya tidak menyebut perpindahan itu untuk menjegal Anies. Oh enggak, Prabowo aja. Karena perpindahan itu punya potensi menyebabkan Anies sulit mendapatkan
tiket ya itu konsekuensinya, tapi bukan itu niatnya AHY itu maksudnya. Oke. Kita koreksi ya supaya lagi tidak ada salah tangkap, tidak ada salah perspektif. Tapi kita akan gali di segmen berikut ya Bapak-bapak, Mas Dedi, Bang Ray dan juga Bang Jansen, kita dalami di segmen berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa, MNC News Prime akan kembali sesaat lagi.